Oke, kita mulai masuk ke tema lah ya, yang ya santai aja sih, jangan serius-serius amat. Kita ngomongin soal daring nih, belajar belajar online gitu ya. Tadi kan kita udah, kalau tadi Terika mungkin udah ngawalin kita apa sudah memberikan sebuah alternatif apa YouTube gitu yang bisa bisa digunakan. Nah, Terika sendiri dulu pas begitu ada pengumuman atau pas masuk kan ya, pas masuk S2 bener gak sih Teh? Iya, betul Mm-mm. betul. Pas masuk S2 kan langsung apa semester 1 langsung online gitu ya. Kalau Kang Algeo mungkin masih mending ya ngerasain dulu semester-semester sebelumnya tatap muka gitu. Betul. Kalau Iya, Terika kan begitu masuk langsung online sudah gitu. daring. Kira-kira gimana nih Terika dulu lah. Gimana kira-kira kesannya gitu? Ada bedanya nggak sih gitu Teh? Karena kan ini S2 loh gitu. Iya, mungkin iya betul banget ya Kang. Jadinya tuh kayak kaget gitu. Karena ketika adanya tadi ya, ketika adanya COVID dan pada saat itu kan Rika udah selesai gitu ya perkuliahan dan memang sedang melakukan penelitian skripsi. Dan jadi ketika S1 itu tidak merasakan perkuliahan daring gitu, nggak merasakan kalau di UIN tuh ada e-learning yang itu ya gitu, ada Inaus. aplikasinya Inov. Nah, enggak sih gitu, tapi memang kalau misalkan untuk menggunakan Zoom, untuk menggunakan Google Meet memang sudah terbiasa gitu. Nah, mungkin kagetnya itu karena ya tadi ya peralihan dari S1 ke S2 mungkin kayak anak SMA ke S1 gitu. Ternyata ada juga perbedaannya gitu, di mana dosen-dosennya juga awal mulai mungkin ketika di S1 kita tuh dijadikan sebagai apa ya kayak uh, yang masih awam gitu, jadinya tuh Bener-bener. dosen-dosen tuh kayak apa ya ngejelasin secara detail dan lain sebagainya. Kalaupun misalkan presentasi juga presentasi per kelompok gitu, tugas per kelompok. Kebanyakan kan tugas-tugas per kelompok dan juga deadline tugasnya juga agak apa ya agak lama gitu. Dan kalau misalkan di S2 kan ternyata ya Gimana tuh? bisa gitu. Kira-kira apa yang hilang Teh? Yang hilang dari ya tatap muka pas S1 sekarang jadi online daring dan di S2 lagi. Ya, Kira-kira mungkin kehilangannya tuh ini ya. Jadi kalau misalnya dikata orangnya ketika dijelaskan oleh dosen lebih baik dijelaskan secara langsung itu kayak lebih kena gitu, lebih paham dibandingkan kalau misalkan dijelaskan secara online. Ya walaupun kita melihat dosennya tetapi kan berbeda ya ketika kita melihat di video call dengan melihat secara langsung. Nah, jadi kehilangannya tuh kehilangan kayak apa ya? Kayak kepekaan gitu terhadap dosen. Apalagi kalau misal dosen tersebut apa ya ada kendala sinyal gitu, ada trouble terputus gitu ya suaranya. jadinya kan kita juga bingung nih harus kayak gimana gitu. Nah terus pun kayak kebersamaan dengan teman-teman gitu. Oh iya. Dan S2 itu beda banget gitu ya dengan S1. Mungkin di S1 umurnya relatif apa ya relatif muda gitu ya, berdekatan lah gitu jaraknya. Nah kalau di S2 kan ada yang udah senior, ada yang ternyata belum itu Lebih sudah tua dari kita ya, dari usia. sudah menjadi pejabat gitu. Ada gitu Teh yang pejabat masih S2. Ada sih Oh, gitu. ngeri juga ya. Jadi apa ya? Yang pertama kehilangan itu kepekaan dan yang kedua kehilangan kebersamaan dengan teman-teman gitu. Jadi kita Iya. pun kan biasanya kalau misalkan awal mula perkuliahan ya kita nongkrong di mana gitu atau enggak kita kenalan di mana. Nah, kalau ini kan ya susah gitu. Kenalan di mana mereka juga jauh pada di rumahnya masing-masing kayak gitu sih. Bener-bener. Jadi memang udah apa ya udah masuk S2 gitu belum, tapi ada temen yang udah dikenal sebelumnya gitu. Ada sih, cuman memang dulu sejurusan tetapi nggak sekelas gitu dulunya sama. Masih satu jurusan ya. Ya, Jadi memang, tapi kalau teman untuk apa ya untuk kopas tugas itu itu hilang nggak? gimana? Kalau kalau relasi pertemanan untuk kopas-kopas tugas itu hilang nggak? Ya kalau itu hilang ya karena ternyata ya tadi kalau di S2 tuh tugasnya udah kebanyakan tugas Banyak gitu ya. mandiri
presentasinya juga presentasi mandiri, Hmm. dan waktu yang diberikan juga relatif cepat gitu dibandingkan dengan di S1. Jadi memang wah sangat keteteran gitu. Oke, mantap. Oke tuh, Kang Ageo. Jadi kalau mau masuk S2 katanya gitu tuh. Saya sengaja Oke lah. Jadi termotivasi. Mudah-mudahan lah ya. Nah, kalau Kang Ageo sendiri gimana sih semester sekarang semester 7 ya? Dulu kan Iya, semester 7. semester 6 berarti masih tatap muka ya? Semester 6 udah daring. Oh, udah daring ya. Oh iya udah. Ya, udah daring. Berarti kan sebelumnya dari tatap muka pasti ngerasain banget gitu ya, ngerasain banget ada sesuatu yang gimana gitu, apakah ya tadi relasi pertemanan atau gimana. Betul. Kalau Kang Ageo sendiri gimana tuh kesan pertama, terus belajar daring dari rumah juga gitu kan. Mana itu kesannya gitu? Kalau menurut saya pribadi tidak jauh berbeda sama Teh Rika yang tadi diutarakan, Teh Rika Dilawati. Yang satu kan keefektifan dalam pembelajarannya ya. Benar. Dari pengajaran dosen kepada terhadap mahasiswanya pun itu menurut saya kurang. Tergantung sih, ada dosen yang benar-benar sampai kita tuh paham gitu, walaupun kita menggunakan Daring gitu sistem ya? daring. Tapi seperti contohnya lah, bukannya saya mengagung-agungkan Pak Desar ya. Pak Dede Sarip salah satu Yeah. dosen terbaik lah menurut saya, karena Terniat juga gitu ya dia. Terniat banget sampai membuat Video channel gitu. kan, video gitu. sampai sekarang. Iya benar. Karena dalam beliau mengajarkan terhadap mahasiswanya pun ya seperti beliau di kelas gitu, sampai kita paham gitu. Benar. Jadi yang diutarakan realitas yang sesungguhnya yang ada di kelas itu meskipun dipindahkan ke media gitu tetap gitu ya. Nah, betul Kang. Berbeda dengan ada dosen lah yang tidak saya sukai ya, karena dia tuh hanya memberikan tugas saja. Nggak ngejelasin. Iya, tidak menjelaskan. Jadi memberikan tugas setiap minggunya, silakan presentasi. Si bapaknya cuma ngelihat doang tanpa ada memberikan arahan, memberikan masukan, itu nggak ada. Jadi kan saya sendiri malas gitu mengerjakan tugasnya, Kang. Aduh. Ya gitu gimana sih itu? kurang lebih. Aduh. Ya bener ya. Tapi yang hilang selain itu ada lagi. Gimana? Pertemanan iya, gimana? Pertemanan juga biasa kan ngopi yuk di Ismudi yang dekat. Oh iya bener ya. Parkiran itu kan. Iya di situ. Sambil makan gorengan. Iya, gorengan walaupun kita belum sarapan tapi makan gorengan sama kenyang gitu. Kayak gitu sih. Bener. Hilang Kang, pada kangen anak-anak tuh pengen nongkrong, pengen kumpul, itu susah tapi nih dibatasi kan, kayak gitu kurang lebih sama. Berarti kalau secara keseluruhan gitu lah ya, Kang Ageo berani nggak bilang kalau belajar daring ini nggak efektif? Berani sih Kang, ya karena alasannya yang tadi. Alasannya ada lagi tadi dan apalagi ya sistem kurikulumnya juga sih Kang, kalau menurut saya mah perlu direvisi juga, dan kebanyakan tugas gitu. Jadi numpuk gitu ya, tugas terus gitu ya. Tugas terus yang dikasih. Waduh, oke, mantap. ini ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan orang-orang di luar sana mungkin ya para elit kampus atau entah siapa lah ya, yang menonton gitu, kita mudah-mudahan ini jadi aspirasi juga, betul ya, karena memang ini PR yang luar biasa ya, kita benar-benar pandemi ngedadak langsung dihadapkan dengan sistem seperti ini ya, seperti ini gitu hasilnya. Oke, kalau Teh Rika kan kalau saya baca di CV-nya juga kerja juga ya, jadi guru gitu, ngajar gitu, terus ngajar MI bener ya? Kelas berapa Teh? Kelas 2 Kang. Kelas 2 MI? Iya betul. Berarti masih bocil-bocil ya? Masih unyu-unyu. Kira-kira gimana itu ngaturnya gitu ya, ngatur waktu, ngatur kerjaan juga, terus ngatur buat konten YouTube juga ya, terus buat ngatur pembelajaran juga, gimana itu kira-kira Teh Rika? Iya betul. Kadang mungkin kalau misalkan dengan adanya
perkuliahan online, terus juga sekolah online bagi orang-orang yang bekerja sebagai guru juga dan dia sebagai mahasiswa juga agak keteteran gitu ya Kang, karena kita diberi tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa gitu betul ya. Sesuai dengan pembukaan UUD. Iya betul banget. Nah dan juga kan kita juga harus menerima gitu ya asupan ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen gitu, diserap dengan baik. Yang tadi betul seperti Kang Agil jelaskan bahwa dengan adanya sistem online terkadang mungkin kalau Rika mikirnya kayak gini, kalau misalkan kita sebagai orang dewasa mungkin kita lebih mudah gitu untuk beradaptasi gitu dengan sistem online ini. Nah kalau misalkan anak kecil gitu ya yang Rika ajarkan anak kelas 2 dia belum punya gadget gitu, terus juga kan apalagi bacanya itu ada yang belum lancar, waduh, harus lancar. Coba kan kalau misalkan cara bener membaca gitu ya, cara membaca terus si anak itu melihat video atau enggak nge-zoom kayak gini kan itu kurang efektif gitu bagi anak. Apalagi kalau anak kan harus menggunakan pendekatan secara khusus gitu ya. Bener. Ya jadi itu kurang efektif kalau misalkan untuk anak-anak. Mungkin kalau misalkan kita bisa beradaptasi dan bisa kita cari jalan keluarnya gitu solusinya. Betul ya. Kalau misalkan yang tadi gitu ya cara mengatur waktunya, kalau Rika sih gini, biasanya karena pembelajarannya juga online, jadi seminggu sekali itu ke sekolah. Nah dan itu pun tiap hari gitu. Jadi luring atau gimana itu sistemnya? Namanya luring atau gimana? Ya luring. Iya. Nah, itu awal mulanya kan ada daring pakai grup WhatsApp. Gadget semua gitu. Ya betul. Jadi orang tuanya dimasukkan ke dalam satu grup, terus di situ saya berikan pembelajaran, terus nanti berikan tugas, orang tuanya baru mengirimkan foto gitu. Tapi ketika dievaluasi ternyata sistem itu kurang efektif gitu bagi anak-anak. Dan kebanyakan kan dikerjain oleh orang tua. Orang tua ya. Jadinya orang tua yang sekolah. Iya betul, karena kan biar cepat biar cepat kirim foto gitu sebagai bukti kehadiran, absensi, nilai dan lain sebagainya. Nah, ketika dievaluasi lalu gimana kalau misalkan ada luring gitu ya, seminggu sekali ke sekolah, tetapi ke sekolahnya juga nggak boleh lama-lama dan itu ketika diberikan modul pembelajaran selama 1 minggu, lalu si anaknya langsung pulang gitu. Kebanyakan orang tuanya sih yang datang ya. Betul. Jadi anaknya enggak. Nah, ketika orang tuanya yang sering ke sekolah kan kita bingung ya mau melihat perkembangan anaknya seperti apa, masa orang tuanya yang mau dites baca kan mungkin ya gitu. Jadi ya juga gitu dengan sistem dari online gitu ya, daring. Ya, sistem online untuk anak SD. Kalau bagi Terika gimana ngatur waktunya Teh? Kalau bagi saya ngatur sama kuliah kan, sama ke sekolah juga, sama gimana juga gitu. Ya, jadi kalau misalkan kuliah itu kan ada 4 hari ya, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, dan itu pun ada beberapa waktu gitu. Kalau di jadwal itu dari jam 7 sampai jam 9. Nah, tetapi ketika ada apa ya, kayak perubahan jadwal, awal mulanya tuh jadi gini, saya sambil kuliah, terus juga sambil ngebagiin modul gitu, Kang. Oh, ya, maksudnya nge-zoom juga sambil ketemu orang tua gitu? Ya, betul. Jadi sambil bawa HP gitu ya, sambil nerima orang tua yang mau ngambil modul dan ngasih tahu perkembangan anaknya kayak gitu. Berarti si wajah kita gimana itu gak dimunculin itu? Iya. Kalau dosen manggil gimana itu? Iya betul. Karena waktu itu dosen manggil, terus oh iya pak gitu. Ternyata lagi di sekolah kan kurang fokus gitu ya. Iya. Ya jadi kadang dinyalain videonya, kadang juga enggak. Tapi ketika menerima tamu pasti ditutup gitu videonya. Kalau misalkan lagi enggak, ya tetap aja dinyalain videonya dan memang terlihat gitu suasana kelasnya gitu sih Kak. Jadi memang benar-benar gimana ya, multitasking gitu ya Teh ya. Ya betul. Kuliah gitu, terus ketemu orang tua siswa gitu ya. Kalau terakhir lah, kalau nge-YouTube gimana tuh? Semakin padat kah atau gimana? Karena
belum kelihatan update lagi gitu. Iya betul banget. Karena kan awal mulanya itu nge-YouTube karena untuk itu ya, untuk teman-teman yang pada skripsi, dan ternyata teman-temannya udah hampir 70 Lulus. udah pada lulus Iya, gitu. iya. Dan Jadi sekarang juga lagi disibukkan oleh tugas-tugas kuliah gitu juga. Kemarin bikin rapot buat anak-anak, ada juga tugas di kampus gitu, diminta bantuan oleh dosen. Jadi terpending lah gitu kan. Mungkin YouTube-nya gitu ya. iya. Mungkin satu saat yang akan datang itu lagi lah. Iya betul. Jadi benar-benar kalau Teh Rika itu diseriusi semua gitu ya, dan dikerjakan semuanya gitu ya. Ya berarti gimana? Jadi pandemi ini menyebabkan kesibukannya makin ekstra sibuk, atau ya biasa aja kayak nggak pandemi gitu, kayak kuliah biasa atau gimana? Iya, kalau yang Rika alami sih pandemi ini malah semakin sibuk gitu kan. Iya. Tugas biasanya kan kalau misalkan ngajar, ya kita ngajar aja ke sekolah 3-4 jam, terus nanti pulang. Kalau pulang kan nggak harus bikin modul, nggak harus bikin daftar nilai pada saat itu juga, enggak gitu. Nah, tapi ketika online kita harus bikin modul yang seminggu sekali, itu nanti harus diprintin sama kita gitu, disiapin sama kita dan sebagainya. Terus juga tugas kuliah, tugas presentasi gitu ya Kak ya, belum juga bantu di jurusan. Jadi lumayan padat. Bener. Iya. Saya juga baru tahu kalau Teh Rika itu memang jadi staff atau asisten juga di jurusan ya, D1 ya. Amin. Enggak sih Kang, cuman bantu-bantu sedikit gitu. Oh, ya bener ya. Jadi kalau Teh Rika, wah luar biasa ya. Kalau Kang Ageo nih, Kang Ageo boleh lah sedikit cerita ke saya, karena katanya Kang Ageo ini tipe mahasiswa yang santuy gitu ya. Kalau pendisiplinan diri, kemudian tugas-tugas, gimana tuh Kang Ageo tuh? Nah, di saat daring kayak gini nih. Di saat daring kayak gini, karena saya mahasiswa yang santuy, jadi menunggu deadline sih Kang kalau saya baru dikerjakan semuanya gitu. SKS gitu ya, SKS. Sistem kebut semalam, bener. Kayak gitu sih. Tapi tradisi itu memang harus tetap dijaga sih. Kadang manusia mah suka gitu. Bisanya tuh karena kepepet, bener. Oke. Kalau ini kuliah tetap gimana? Tetap jalan, absensi dan sebagainya gitu? Tetap jalan, Kang. Tapi absensi. Nah, saya tuh salah satu ngelihat ngelihat dosennya dulu gitu. Kalau dosennya menurut saya suka nih sama dosen ini karena ada outputnya juga buat saya gitu, ada ilmu yang didapat. Saya sekut gitu untuk ikut sampai selesai. Paling kalau misalkan yang lainnya, kalau misalkan hanya sekedar gitu, saya cuma absen doang sih Kang. Males untuk ngikutinnya gitu. Bener. Memang ya, ini juga salah satu yang jadi faktor ini ya. Faktor ya bukan rahasia umum bahwasanya memang ya ada dosen yang disukai, disenangi gitu ya. Kalau Kang Ageo, mata kuliah apa yang paling disenangi Kang Ageo? Kewirausahaan. Oh, KWU. KWU. Omong-omong, Kang Ageo bisnis juga. Kenapa suka? Iya, betul. Oh, gitu. Bisnis juga Kang, saya juga jadi ikut jadi seller temen. Seller apa itu? Seller barang-barang etnik Kang, kalau bisa di follow dong. Ageo Ethnic Craft namanya. Oh gitu. Jangan cuma di follow tapi dibeli. Boleh. Nanti kita akan ngeharewos ya ke tim redaksi kita. Mudah-mudahan bisa kita gunakan buat giveaway ya. Boleh. Oh gitu ya. Jadi barang apa itu yang dijual? Kayak tas etnik, bahan-bahan etnik, tau nggak? Bahan-bahan kayak dari kain dari Lombok kayak gitu Kang. Yang bener-bener langka dari Jepara. Iya. Jadi kita sangat mencintai produk lokal lah daripada brand luar gitu. Bener-bener. Betul, kayak gitu. Saya juga kan itu awalnya coba-coba, ada temen yang nawarin, mau nggak jadi seller gua? Udah lu mah posting aja dulu,
Ya udah, oke. Oh, tapi lu serius ya? Ya udah, iya serius. Bener-bener tuh. Dan Iya, iya. alhamdulillah kita yang beli itu banyaknya temen. Oh, Ada sekitar berapa banyak lah penghasilannya kemarin tuh. Lumayan lah. yang beli itu. Jadi memang Banyak. jadi kalau Kang Ageo tuh benar-benar suka mata kuliah ini karena memang ngerasain apa Nah, praksisnya gitu ya. di Aplikasinya situ benar-benar bisa ini gitu. betul. Iya. Oh iya Jadi iya. kita mencari pasar dulu nih di Aha. medsos. Kita postingnya random kan tadinya. Nah, pas yang si konsumen banyaknya minatnya ke sini nih, barang ini nih. Oke. Nah, saya fokusin ke situ gitu. Sip. Oke, balik lagi ke daring yang tadi. Balik lagi ke daring yang tadi. Berarti apa ya, proses pendisiplinan dirinya Kang Ageo gitu yang misalnya gini ya, harus ngabisin jam segini, terus Mm-mm. ikut Google Meet jam segini, nge-Zoom jam segini, ngumpulin tugas jam segini, itu Nah, selalu terpenuhi oleh Kang Ageo, misalkan tepat waktu dan sebagainya, atau ya biasalah gitu bolong-bolong. iya, iya jujur sih Kang, kalau soal itu saya tuh kekurangannya dalam memanage waktu ya. Oh iya, Jadi iya. tidak bisa manage waktu lah. Semestinya ini tuh waktunya kuliah malah kemana, malah COD-an gitu, COD barang gitu. Pernah nge-zoom tapi sambil di kendaraan tuh di motor. Wah, Sambil bener, kuliah, aduh. bener-bener mahasiswa langka nih Kang Ageo. Aduh, oke lah, oke. Tapi bisa lah nanti nonton YouTube-nya Teh Rika ya. Kalau nggak salah ada video tentang itu, bener nggak sih Teh, tentang tips and trick kuliah daring gitu ya, kalau nggak salah ya, di channel YouTube-nya. Cara agar tidak stres saat main. Nah itu. Nah omong-omong soal stres juga, gimana nih teman-teman? Kalau Ageo sendiri stres nggak sih kuliah online? Secara psikologis gitu, ada stres, jenuh, atau burnout atau gimana gitu? Banyak tugas. Iya, yang pertama banyak tugas. Terus yang kedua, misalkan kan masih beradaptasi ya pas awal-awal mah. Kita tuh biasa masih karena sering tidurnya tuh larut malam. Gadang gitu ya. Begadang gara-gara libur terus. Jadi misalkan kuliah pagi udah jadi nggak kuliah kan. Bablas. Jadi bablas, aduh kayak gitu sih. Oh, kalau pas pagi gitu. Kalau pas kuliah pagi ya. Kuota juga sih kan. Benar. Kuota pendistribusian kuota pun baru 2 kali kalau nggak salah. Baru dapat 2 kali atau baru 2 kali? Baru dapat 2 kali. Oke. Jadi memang itu juga UKT pun kan banyak dipermasalahin tuh kemarin. Sempat ramai juga di berbagai kampus gitu ya untuk yang penurunan ya. Iya, setengah 50% lah untuk turunnya. Iya, keringanan ya. Iya. Nah, UIN Bandung sendiri menurunkan 10% saja. 10%. Padahal di situ udah booming banget, udah trending topik tuh di Twitter, Kang. Iya, bener ya. Yang UIN Sunan Gunung Jati Iya. Bener. Keren banget ya, sih. itu masuk ke berita nasional juga kalau tidak salah. Ke apa ya, ke Kompas sama CNN kalau tidak salah ya, masuk ke Pikiran Rakyat apalagi ya. Iya. Jadi Kang Ageo dapat keringanan UKT itu cuma 10% semuanya. 10% tapi gitu. Kecuali yang misalkan ada beban juga dalam ekonominya 20%. Itu yang 20%. Yang terdampak COVID gitu ya, orang yang tuanya. terdampak COVID-nya sangat lah. Oh, hanya 20% ya? Iya, 20% saja. Oke. Kecuali yang bapaknya meninggal karena COVID. Digratiskan. Aduh, oke. Dari kategori kuliah Kang Ageo di sosiologi S1 kategori berapa? Kategori 4, Kang. Kategori 4 itu hanya turun 10%. Berarti bayar UKT sekitaran berapa sekarang pas zaman COVID? Tadinya 29 kan, 2913, 2.913. Biar 3 juta ya, sedikit lagi. Jadi kurangi 10% jadi berapa tuh? 2 juta
700. 27-an lah ya. Ya Gitu 27-an ya. lah segituan. Oke, tapi lumayan itu stres juga ya ke Betul, Kang. stres ya. Secara psikologis stres gitu, banyak tugas, secara biaya juga lumayan ya. Kalau Betul. kalau sehari-hari pakai kuota Kang Age begitu kuliah. Iya pakai kuota. Nggak pasang IndiHome kami mah, harusnya mah pasang IndiHome. Tapi Bener-bener andai saja ya kalau IndiHome-nya promo gitu diskon. nah semestinya gitu IndiHome Harus. IndiHome dipasang seluruh Indonesia Iya gitu iya, dari pemerintah. bener-bener. Ya Baru itulah. bayaran setengahnya. Nah, Mantap tuh. harusnya kayak gitu ya. Iya. Oke lah, nanti Kang Age perjuangkan itu di parlemen lah ya. Aduh, oke. Sip, kalau Terika gimana cara manage stresnya nih? Tadi banyak banget kan aktivitasnya, ngajar juga dan sebagainya. Gimana cara manajemen stresnya gitu biar tidak ngedown atau gimana gitu? Iya betul. Betul juga gitu ya Kang. Salah satu yang membuat stres itu selain tugas ya untuk pembayaran UKT gitu. Karena ya apa ya, waktu semakin berjalan, terus juga pandemi nggak berakhir-akhir dan UKT juga tetap harus dibayar gitu. Kalau misalkan waktu kemarin itu alhamdulillah karena udah setelah selesai sidang jadi nggak bayar dan nggak ada pembayaran lagi. Nah mungkin waktu awal mula masuk S2 baru bayar 3 juta gitu. Karena itu kan untuk satu semester. Iya betul, untuk satu semester. Dan ternyata kalau di S2 UIN itu SPP gitu ya, bukan UKT gitu. Jadi itu nggak termasuk dengan uang prapaskah. Jadi kalau di S2 UIN itu ada prapaskah kayak pengenalan aspek gitu ya, opak gitu ya. Kalau Kang Age udah S1. Iya betul. Nah itu belum termasuk pembayaran itu, terus juga belum termasuk pembayaran jas alma mater. Almet ya. Iya kan. Dan kalau misalkan untuk cara memanagenya mungkin kalau saya tuh lebih diutamakan yang paling penting dulu, yang prioritasnya dulu. Jadi saya bayarkan UKT dulu gitu ya, karena memang ketika kuliah S2 ini harus menggunakan biaya sendiri gitu. Nah itu tuh bener. Itu bagus itu. Malu kalau minta terus gitu. Jadi bayar dulu UKT, nah terus mungkin untuk jas alma mater dan prapaskah. Karena itu kan wajib gitu untuk seluruh mahasiswa pasca sarjana. Nah kalau untuk jas alma mater, jadi saya mikirin gini, mungkin untuk jas alma mater karena kita masih daring gitu, jadi saya pending dulu dan nanti bisa beli ya. Iya betul, nanti belinya ke tingkat gitu ya, atau ke tingkat yang udah lulus gitu, yang mau jual boleh atau enggak nanti ke teman gitu, karena ternyata setelah dicari info ke tingkat bahwa jas alma mater itu hanya digunakan untuk sidang UP, sidang persidangan lah ya. Ya betul, untuk persidangan gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu. Karena kalau saya tuh orangnya nggak dibikin ribet sih gitu Kang. Jadi ya udahlah, yang ada jalanin dulu aja gitu. Oke. Kalau dari daringnya stres nggak sih, banyak tugas kan tadi tugasnya saya yakin kalau di S2 kan menulis paper ya, terus apalagi ya buat PowerPoint, buat resensi gitu, baca-baca buku. Gimana itu cara manage-nya gitu? Cara manajemen stresnya dengan aktivitas yang banyak, mungkin bisa di-share juga nih sama saya, sama Kang Age, sama yang lainnya juga. Ya, mungkin kalau untuk aktivitas, biasanya saya tuh kayak itu ya, kalau misalkan ngerjain tugas, jadi di list dulu tugas mana aja yang harus dikerjakan, yang dan juga deadline-nya kapan gitu. Terus juga penting banget, atau kan biasanya kita suka ada skala prioritas gitu ya. Nah nanti yang paling mendekati deadline yang itu yang harus betul-betul dikerjakan secara cepat gitu. Nah dan juga kalau misalkan kayak nge-YouTube, paling kan kalau nge-YouTube itu yang slow gitu ya, kalau misalkan lagi nggak ada kerjaan atau enggak biasanya suka malam, karena saya juga orangnya suka begadang gitu ya. Wah, perempuan yang suka begadang. Iya betul kan. Jadi kalau misalkan belum ngantuk gitu, jadi bikin YouTube-nya tuh saat malam gitu ya. Kayak gitu Kang. Soalnya kalau misalkan di pagi kan ngajar,
Iya. Terus kalau misalkan siang biasanya kuliah, sorenya Hmm. biasanya ngajar les kayak gitu sih Kang. Oke, jadi memang benar-benar sudah terstruktur ya kalau kalau Teh Rika ya. Kalau biaya sehari-hari Teh dengan apa untuk kuota untuk kuliah gitu, terus juga untuk pembiayaan sehari-hari, mungkin bisa di-share juga caranya gimana itu? Apakah kalau tadi Kang Ageo kan pakai kuota ya? Kalau Ya, Teh Rika pakai apa di rumah atau kuota juga atau gimana? ya. Kebetulan di rumah tuh karena udah lama sih pasang wifi, jadi Hmm, kalau menurut Rika dengan adanya pembelajaran daring gitu, hmm, jadi lebih hemat sih kalau menurut Rika gitu dalam segi perkuotaan gitu ya Kang ya, iya dalam iya. segi internet lebih Hmm. hemat gitu. Karena kalau misalkan harus ke kampus kan tim angkot terus ya Kang ya. Karena Teh Rika ini dari ini ya, dari Korea ya, Condong, Korea ya condong ya. Korea condong. Iya betul. Jadi kalau misalkan ke kampus kan harus naik angkot, pulang Hmm, pergi. Belum kan kalau cewek-cewek suka jajan gitu, nyeblak gitu ya. nyeblak, ngebaso kayak gitu sih Kak. Nah, Jadi lebih lebih hemat gitu kalau misalkan di di rumah. rumah ya. Jadi mungkin pengeluarannya ke wifi saja begitu ya sama Ya betul. yang gedenya gitu. Paling ke situ. Jadi gak ada masalah. Tapi kalau Teriko di S2 pernah dapat bantuan gitu kuota kayak Kang Ageo tadi dapat katanya. Ya, alhamdulillah dapat sih, Kang. Gitu. Hmm, dapat juga. Baru bulan kemarin kalau nggak salah ya. Oke, Gitu. itu Ya, untuk 1 bulan biasanya ya. ya. Betul. Ah, Kalau ah. untuk di S1 karena udah selesai, jadi mungkin udah dianggap Angus ya. ya udah dianggap hangat, jadi nggak ada gitu. Kalau teman-teman dulu pada dapat gitu. Kalau misalkan Rika baru kali ini gitu dapatnya, Oke. baru pertama. Sip. Kalau Kang Ageo lebih boros di kosan di Bandung atau lebih boros di Bogor nih? BTW nih. Lebih boros di Bogor sih Kang kalau Oh saya gitu. mah. Karena sering Oh, diajak nongkrong terus sama waduh. teman-teman. Aduh, Dari jadi teman ini SD, teman oh, SMP, teman SMA itu tuh. Reuni ya Kang. saya curiganya ini mah Hmm, reunian yang tidak direncanakan itu. iya iya kayak gitu sejenis lah. Oh, jadi kalau di kampus mah lebih lebih murah gitu, lebih Betul. karena eh ya jarak ke kampus dekat juga ya. Di mana Lumayan kosannya lah. Kang Ageo? Di Gak daerah ngekos Anis. sih, gak Oh gitu. ngekos. Tinggal di Hmm. rumah nenek. Oh. Kebetulan nenek dari mama tuh orang Mm-mm. Bandung di Cicalengka sih. Cicalengka, dari Cicalengka ke Hmm. Bandung gitu. Iya, Oh, Cicalengka ke Cibiru setengah uh-uh. jaman lah. Wah jauh juga tuh ya. Dugdag, atuh. Itu 1/2 jam itu, wah keren juga itu karena Pernah, macet juga kan itu. betul. Pernah saya Kang, Mm-mm. ada matko jam 10.20. Nah, Mm-mm. saya tuh berangkat jam 10 dari rumah. Itu nyampe pas ke kelas 10.20. Ngeri. 20 menit. Tuh, Udah nggak kena rem itu mah. ya itu hal-hal yang nggak boleh ditiru lah ya. Jangan. Jangan ditiru lah. Oke, berarti kalau Kang Agel lebih ini di apa? Lebih murah di Bandung ya daripada Iya, di apalagi kan daring sekarang. apalagi daring sekarang gitu ya. Iya. Oke. Perbincangan yang sangat menarik ya. Oke, saya mau beranjak ke hal lain nih yang penting juga nih ya soal